Punya tabungan 70 juta memang bisa. Hai, kembali lagi bersama saya, Nasrul Mukminin. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membagikan tips bagaimana caranya aku bisa punya tabungan puluhan juta di umur yang ke-26. Untuk setiap langkah dan tata caranya, boleh teman-teman coba di rumah. Ini tergantung dengan kondisi kalian. Jika menurut kalian bisa kalian terapkan, itu sangat bagus, boleh dicoba. Akan tetapi, jika tidak, mungkin boleh teman-teman kasih masukan. Langkah pertama untuk bisa mempunyai tabungan puluhan juta, yang pertama harus punya pekerjaan tetap. Kamu nggak akan bisa nabung kalau kalian sendiri belum punya yang namanya pekerjaan. Waktu itu aku juga bekerja sebagai seorang karyawan, tepatnya sebagai seorang sales dengan gaji UMR, tapi aku punya prinsip berapapun gaji yang aku dapat itu tidak akan menjadikan alasan untuk aku bisa punya tabungan. Untuk teman-teman itu tidak harus bekerja sebagai karyawan, teman-teman yang jadi pengusaha itu juga bagus, atau kerja serabutan tapi penghasilannya bisa ditabung, itu juga cukup bagus. Apapun pekerjaan yang kalian punya, kalian harus fokus di situ dan bekerja secara profesional. Tips yang kedua, kalian harus bisa menyisihkan penghasilan kalian setiap bulannya. Kenapa itu penting? Karena ketika gajian itu datang, banyak sekali godaan yang akan datang. Salah satunya adalah belanja. Yang perlu teman-teman ketahui, itu kita bukan menyisihkan sisa gaji atau sisa uang yang kita punya tiap bulan baru kita tabung. Kita harus balikkan mindset seperti itu dengan kita tabung dahulu 30 atau 40% dari gaji yang kita punya, baru sisanya kita gunakan untuk keperluan dan untuk belanja kita sehari-harinya. Itu kalau mau lebih ekstrim lagi, teman-teman bisa juga ke level 60% atau 70%. Tapi kalau memang belum bisa, cukup angka 30-40% dulu. Karena pelan-pelan kalian akan belajar kan, juga nanti kalian akan tahu berapa pengeluaran kalian tiap bulan yang kalian butuhkan. Ingat ya, dikeluarkan hanya untuk kebutuhan, bukan keinginan. Tips yang ketiga, kita budayakan untuk hidup hemat. Banyak yang punya penghasilan besar, akan tetapi tetap gagal untuk mempunyai tabungan. Itu karena apa? Karena mereka tidak bisa membedakan yang mana benar-benar kebutuhan dan yang mana yang berupa keinginan. Kita sebagai manusia yang mempunyai nafsu, tentu aja menginginkan banyak hal, terutama yang bersifat konsumtif. Seperti kita melihat orang lain mempunyai iPhone, kita juga pengen punya. Orang lain punya handphone baru, kita juga pengen punya. Orang lain punya motor baru, kita juga ingin. Itu tidak salah, itu merupakan sifat alami kita sebagai manusia. Akan tetapi, apabila yang kita punya saat ini masih bisa digunakan dan masih berfungsi dengan baik, maka kita pakai itu terlebih dahulu daripada kita menghamburkan uang kita yang telah susah payah kita dapat untuk membeli atau sekedar mengikuti tren yang sudah berlangsung. Gaya hidup kita itu, kalau memang benar kita ikuti, itu tidak akan ada habisnya. Setiap bulan, bahkan sekarang untuk setiap minggu, tren itu akan selalu bertukar dan terus bertambah. Jadi, kalau memang betul kita ikuti tren yang sedang berlangsung, bukannya untung, malah kita akan jadi buntung. Tips yang keempat, hindari hidup berantakan. Ngatur keuangan itu susah kalau hidup kita sendiri itu masih berantakan. Jadi, untuk setiap pengeluaran yang kita lakukan, ada baiknya itu kita catat semuanya, baik itu pengeluaran yang besar sampai ke pengeluaran yang paling kecil, bisa ke dalam buku atau ke handphone teman. Tujuannya apa? Supaya nanti kita bisa menghitung berapa total kebutuhan yang memang benar-benar kita perlukan untuk keluarkan setiap bulannya, dan kita juga bakal mengetahui berapa estimasi tabungan yang bisa kita simpan dari penghasilan yang kita dapat setiap bulannya. Yang kelima, ini merupakan langkah yang penting menurut aku untuk menuju 70 juta pertamamu di umur 26 tahun. Kenapa begitu? Ini berdasarkan pengalaman aku yang sebagai seorang salesman mempunyai target setiap bulannya, akan tetapi di balik target yang diberikan itu terdapat bonus-bonus yang akan menunggu. Jadi selain mendapatkan gaji bulanan, juga uang transportasi. Kalau dihitung-hitung sebenarnya dalam satu bulan itu kan lebih kurang mendapatkan 3.800.000, itu 2 tahun yang lalu. Dengan kondisi UMR yang waktu itu 2.900.000. Nah, tadinya kan aku tuh berpikir dapat 3.800.000 ini juga sudah banyak. Maka ya sudah, aku hanya perlu
kerja sekedar kerja saja gitu kan setiap bulannya, karena dari gaji dan uang transport tadi aku pikir itu semua sudah cukup. Akan tetapi sebagai seorang sales itu kan kita tidak bisa berfokus hanya kepada gaji pokok saja, karena kita diberikan kesempatan mendapatkan bonus, dan menurut aku itu memang wajib kita dapatkan setiap bulan. Karena apa? Nah, jadi ini aku ceritakan pengalaman waktu aku masih bekerja sebagai sales gitu kan. Pernah sebelum aku mengenal yang namanya bonus, aku kan hanya mengandalkan gaji pokok selama beberapa bulan. Aku ambil dulu untuk tabungan, baru sisanya aku pakai untuk keperluan. Pertama kali mendapat bonus itu sekitar 700.000. Dari situ aku berpikir, selain bekerja mengharapkan gaji, apa salahnya kita mengejar bonus yang diberikan oleh perusahaan. Ibaratnya tuh satu kali dayung, dua pulau terlampaui. Dari bulan pertama itu kan sebenarnya aku udah dapat bonus, cuma masih kategori di bawah 1 juta, di ratusan ribu gitu. Yang kalau aku lihat waktu itu yang sudah senior gitu kan bisa nyentuh di angka 1 juta sampai 2 jutaan nominalnya pada saat itu. Jadi perlahan-perlahan mulai belajar gitu kan bagaimana supaya aku juga bisa mengikuti langkah-langkah tersebut. Dan pertama kali waktu mendapatkan bonus yang angka besar itu di angka 2.800.000. Cuma sayangnya waktu itu tuh aku karena tidak masuk 2 hari itu dipotong, gajinya dipotong, juga bonusnya dipotong. Jadi total bersih waktu itu aku dapat 2.200.000, karena ada beberapa lagi yang dibayar, yang dipotong perusahaan gitu kan. Kita waktu itu kena semua. Nah, berseiring berjalannya waktu, kemudian cara untuk mengambil bonusnya dikasih perusahaan, ada waktu itu selama 6 bulan dikasih peluang untuk mendapatkan bonus lebih mudah, kemudian bonusnya juga besar. Waktu itu di angka 7 juta, dan menjadi orang pertama juga yang dapat sebanyak itu di perusahaan. Jadi selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan dari gaji dan bonus-bonus tadi, aku bisa mendapatkan 70 juta pertamaku di umur 26 tahun. Kalau kita hitung memang agak lama, butuh waktu yang lama dari awal mulai kerja sampai akhirnya aku keluar gitu kan, untuk punya tabungan seperti itu. Akan tetapi kalau kita melihat dari proses bagaimana kita mendapatkannya, terus kita belajar kan selama kita sebagai karyawan tadi, bagaimana cara mendapatkan peluang yang lebih di satu pekerjaan tadi, itu sepertinya tidak ada yang mustahil. Karena sebelum aku dapat total sebanyak itu, aku hanya mentargetkan waktu itu cuma dapat 10 juta saja cukup selama 1 tahun dan berencana untuk keluar. Akan tetapi nasib berkata lain. Setelah 1 tahun dan lebih waktu itu dari 10 juta, belum sampai 25 gitu, masih di angka 20-an, aku coba untuk tahan 1 tahun lagi di situ kan, mana tahu mendapatkan lebih, dan ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mendapatkan lebih di tempat aku bekerja tadi. Nah, itu dia 5 tips yang bisa kawan-kawan coba tiru apabila teman-teman seorang salesman tentu mempunyai peluang yang lebih tinggi lagi untuk mendapatkan 70 juta pertama kalian di umur 26 tahun. Punya tabungan seperti itu bukan hanya soal hoki kalian, tapi juga tentang kedisiplinan, kebiasaan, dan juga mindset kawan-kawan. Jadi perlu diingat ya langkah-langkahnya. Yang pertama itu kalian harus punya pekerjaan tetap. Yang kedua, sisihkan penghasilan. Yang ketiga, hidup hemat. Yang keempat, hindari untuk hidup berantakan. Dan yang kelima, ambil setiap kesempatan untuk mendapatkan bonus lebih. Kalau kalian mulai sekarang, mungkin tahun depan kalian adalah orang selanjutnya. Tapi tunggu dulu, ini ada beberapa hal yang harus kalian hindari agar tujuan kalian tadi dalam mengumpulkan tabungan tidak sia-sia. Untuk itu, silahkan saksikan video saya yang berikutnya, tonton sampai habis, dan like kalau kalian suka. Agar semuanya tidak menjadi angan-angan belaka, ini saya sediakan juga tips atau beberapa hal yang harus kalian hindari di video saya yang selanjutnya. Untuk video sekarang, kalau kalian suka silahkan tekan tombol like, dan kalau kalian ingin terus melihat video seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis, dan sampai bertemu lagi.
Dadah!